sedikit membawa salam. Hai anak-anakku sekalian, jawablah kami mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Di masa pandemi ini, jangan lupa memakai masker ya anak-anak, supaya tidak tertular dengan orang-orang yang terkena virus corona. Oke? Sepertinya ada yang kurang. Apa ya? Nah, kita belum perkenalan. Tak kenal maka tak sayang. Oke, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Media Pembelajaran kelas 3B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ahmad Dahlan yang beranggotakan saya, Sania Rifki Rufaida, NIM 190005072. Saya Siti Kusnul Fauzia, NIM 1900005095. Saya Wulan Nurhaliza, NIM 1900005102. Hai, perkenalkan nama saya Enggar Laraswati Widianingrum, NIM 1900005058. Bagaimana perkenalannya? Sudah kenalkan dengan kami semua? Bagus. Nah, kalau begitu, tanpa lama-lama kita lanjut yuk ke pembelajaran. Pasti kalian sudah tidak sabar kan? Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita membaca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Check it out! Baiklah anak-anak, silahkan kalian buka surat Ar-Rum ayat 46. Jika sudah, mari kita membaca secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi ayyursilar riyaha mubashshiratin waliyudhiqakum min rahmatihi walitajriyal fulku bi amrihi walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasa sebagai dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Semoga dengan membaca ayat suci Al-Quran, kita senantiasa mendapatkan rahmat dan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Halo anak-anakku sekalian, kita lanjut lagi yuk ke pembelajaran. Nah, kali ini kami mengambil dari tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, kelas 4, yang berjudul Persatuan dalam Perbedaan. Di pembelajaran kali ini, kompetensi inti dari kelas 4 yaitu 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin dari dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar yang akan kita capai.
kompetensi dasar yang akan kita capai kali ini berada di mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan KD 3.4 menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, KD 4.4 menerapkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baiklah, itu tadi merupakan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Nah, tanpa lama-lama, kita lanjut yuk ke pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anak, sekarang kita tiba di kegiatan Ayo Membaca. Sumpah Pemuda. Oh iya, kalian tahu tidak sih Sumpah Pemuda itu apa? Bagus. Sumpah Pemuda berisi 3 poin penting yang harus diamalkan oleh pemuda-pemudi di Indonesia. Bunyi pada baris pertama yaitu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu tadi merupakan 3 poin penting Sumpah Pemuda yang memang harus kita amalkan sebagai generasi penerus bangsa. Baiklah, kita lanjut ke kegiatan Ayo Mengamati. Kalian tahu tidak sih sejarah tentang Sumpah Pemuda itu seperti apa? Ya, pada masa pemerintah Presiden Soekarno, yaitu pada 1959, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda, melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959, tanggal 16 Desember 1959. Sumpah Pemuda dimaknai sebagai momentum bersatunya para pemuda, yang kemudian bergerak bersama dan berjuang menuju Indonesia merdeka. Persatuan dan kesatuan dilambangkan dengan semboyan bersatu kita teguh. Artinya, menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi. Nah, setelah membaca teks tadi, amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Oh iya anak-anak, kalian tahu tidak sih Sumpah Pemuda itu apa? Kita lanjut materi selanjutnya yuk. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pertama kali dibacakan pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah tersebut pada awalnya dibacakan oleh Sukondo Joyo Puspito dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Nah, anak-anak, kita lanjut yuk ke materi yang selanjutnya. Oh iya, tahukah kamu tentang kata baku dan kata tidak baku? Berikut penjelasan mengenai kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah kata yang penggunaannya sudah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Kata tidak baku merupakan kata yang penggunaannya tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Contoh dari kata tidak baku dan kata baku sebagai berikut. Abjad menggunakan T, diganti menjadi abjad menggunakan D. Akhirat menggunakan E, diganti menjadi akhirat. Aktif menggunakan P, diganti menjadi aktif menggunakan F. Analisa diganti menjadi analisis. Ya, berikut tadi merupakan contoh dari kata baku dan kata tidak baku. Wah, ternyata kegiatan kita sudah mencapai kegiatan terakhir anak-anak. Baiklah, kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Baiklah,
Kami ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah menonton video pembelajaran yang kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Oh iya, sebelum penutup kita pantun dulu yuk. Pergi ke tepian untuk bersih-bersih. Cukup sekian, terima kasih. Syukron, thank you. Sise. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.